Sekali lagi kami mengucapkan selamat sore. Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus bahwasanya sore hari ini KPPW Jemaat Gereja Kristen Jawiatan Jemaat Mojowarno mengadakan perayaan Natal tahun 2022 dan sekaligus perayaan Hari Ibu yang ke-94. Perlu diketahui bahwasanya tema seperti yang telah kita ketahui bahwasanya tema perayaan Natal tahun 2022 adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sedangkan peringatan Hari Ibu yang ke-94 dengan tema perempuan berdaya Indonesia maju. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Iya, itu tandanya bahwasanya kita harus berdaya supaya Indonesia tetap jaya. Puji syukur kehadirat Tuhan dan salam damai sejahtera. Semoga kedamaian senantiasa dilimpahkan pada kita semua. Perlu diketahui bahwa susunan acara pada sore hari ini yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kita menyanyikan Mars Wanita GKJW, dilanjutkan dengan sapa dan salam dari panitia pelaksana. Kemudian kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Hari Ibu. Dan seterusnya acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KPPW GKJW Mojowarno. Kemudian acara yang ke-6 ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muryo Jaya DSTH dengan kita memakai liturgi yang telah ada. Kalaupun ada yang belum menerima liturgi, di layar nanti ada, jangan khawatir. Kemudian acara selanjutnya adalah setelah ibadah kita akan mengikuti sambutan dari PHMJ, tentunya dari Bapak Korbit kita. Yang ke-8 ramah tamah dan gelar kreativitas ibu-ibu. Dan di acara ramah tamah itu nanti ada penarikan door prize, maka jangan pulang dulu ya. Kemudian acara terakhir penutup. Baik, itulah acara yang kita ikuti sepanjang sore hari ini. Kita akan bersama-sama memasuki acara yang pertama. Kita menyanyikan Mars Wanita GKJW. Hadirin dimohon untuk berdiri. Milik Tuhan.
silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Pendeta Muryo Jayadi, Bapak Korbit KPPW Jemaat Mojowarno, Bapak Majelis Jemaat Mojowarno, serta Bapak Guru Injil, Ibu Pendeta, para undangan, ibu-ibu Jemaat Mojowarno yang kami cintai. Perkenankan saya mewakili panitia pelaksana Natal dan memperingati Hari Ibu. Saya mengajak panjenengan semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kita boleh bersekutu di tempat ini untuk merayakan Natal juga memperingati Hari Ibu. Saya mengajak panjenengan semua mengucap syukur karena betapa luar biasa kasih Tuhan. Dan kita menyambut sukacita ini karena beberapa tahun belakangan kita tidak dapat merayakan Natal karena suasana dan keadaan, khususnya dengan adanya COVID. Tapi kita tidak berlarut-larut untuk tidak dapat merayakan Natal. Saat ini kita semua menyambut dengan sukacita karena Tuhan memperkenankan kita untuk bersama-sama merayakan Natal di tahun 2022 ini. Ibu-ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mewakili ibu-ibu panitia pelaksana Natal, ibu-ibu Jemaat Mojowarno, serta pelaksana memperingati Hari Ibu. Tentunya masih banyak sekali kekurangan yang Bapak Ibu rasakan di dalam kami menyambut rawuh panjenengan. Ada kekurangan di sana sini, mungkin tempatnya panas atau agak berjubel begitu, itu sebetulnya bukan hal yang kami sengaja. Untuk itu dengan adanya hal yang demikian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga selain penyambutan kami yang mungkin kurang berkenan, juga hal-hal yang kami persiapkan mungkin nanti juga berupa makan minum yang kami persiapkan barangkali kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami panitia pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang, selamat merayakan Natal di tahun 2022 ini, juga selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Kiranya dari saat ini dan di tahun yang akan kita songsong ini, kita semakin merasakan kasih Tuhan yang luar biasa serta berkat-berkat-Nya. Demikian yang dapat saya sampaikan secara pribadi. Yang saya haturkan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian waktu saya kembalikan kepada MC. Matur nuwun Ibu Ketua Panitia Pelaksana, Ibu Dwi Wahyuning Tias yang telah memberikan kata sambutannya. Berikut kita akan menyanyikan lagu Hari Ibu. Tentunya ibu-ibu merasa asing ya, namun kalau di SD itu mesti diajari lagu Hari Ibu. Mohon izin untuk bapak-bapak, kami akan menyanyikan lagu Hari Ibu. Akan dipandu dari lagu di belakang sana.
Ya, ibu-ibu dan bapak disilakan untuk berdiri. Sambutan dari Ketua KPPW GKJW Jemaat Mojowarno. Kepada Ibu Wiwit, disilakan. Selamat sore. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita semua karena kita boleh bertemu dan berkumpul di tempat ini di dalam rangkaian perayaan Natal dan Hari Ibu KPPW Jemaat Mojowarno. Momentum yang luar biasa yang kita sambut dengan hati yang penuh sukacita. Sesuai tema Natal pada saat ini, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Maka mari kita bangun semangat dan kebersamaan yang lebih kuat lagi. Dan hari ini, mari kita nyatakan kepada semua orang akan besar kasih setia Tuhan kepada dunia ini. Kiranya Natal ini akan memberikan damai dan sejahtera. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya apabila penyampaian ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, selamat Hari Ibu, selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Berikut kita akan, sebelum kita memasuki pada ibadah Natal, kita akan mengikuti sebuah pembacaan puisi dari Blok Mojo Tengah. Disilakan. Syair untuk Ibu. Ibu, setiap rintikan air matamu
menyadarkan diriku atas perbuatan. Pengorbanan yang telah kau berikan untukku selalu ku kenang sepanjang hidupku. Di bawah hidupnya palitan malam, ku rebahkan kepalaku di pangkuanmu untuk merasakan hati yang penuh ketenangan lewat belayan hangat tangan halusmu. Ibu, kaulah jantung hatiku. Darahmu mengalir deras di tubuhku. Semua tentang lukamu berkait di batinku. Kutuliskan syair ini untukmu, Ibu. Dengan bait yang langsung terhubung denganmu, dihiasi oleh goresan pena yang indah. Syair ini akan selalu mewarnai hidupku. Kuucapkan selamat Natal dan Hari Ibu untukmu. Terima kasih. Acara selanjutnya kita memasuki ibadah perayaan Natal KPPW Jemaat Mojowarno yang akan diawali oleh petugas. Ibu Hari Lawansih, disilakan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita masuk dalam kidung pembukaan KJ nomor 123 bait yang pertama dan yang ketiga. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga ini kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam, malaikat dari oleh Tuhan. Sebagai tema Natal di tahun 2022 ini senantiasa telah terkumandang di dalam pikiran, benak dan kehidupan kita, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dengan tema tersebut, marilah kita ungkapkan pujian kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 101. Kita pujikan ayat 1, 3 dan 5. Alam raya berkumandang,
mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang hidup, Kristus Yesus Sang Penyelamat dunia, hari ini bersama-sama para wanita gereja Tuhan merayakan Natal dan memperingati Hari Ibu. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Terangi batin kami, kuasai hidup kami. Hamba-Mu berikanlah hikmat, supaya firman Tuhan yang tertabur dapat kami terima, terlebih dapat kami lakukan. Kuasai ruangan ini, juga Engkau kuasai ruangan hati kami. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab, Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore. Pada hari ini kita patut bersukacita bahwa kita semua yang berhimpun di tempat ini sedang berbahagia karena hari ini kita mengadakan dua kegiatan yang berbeda tetapi pada waktu yang sama. Dan setiap bulan Desember kita mengingat dua hal itu, yaitu kehidupan manusia pada umumnya dan bagi kaum perempuan pada khususnya, yaitu tanggal 22 Hari Ibu dan tanggal 25 adalah Hari Natal. Di samping itu, hari ini juga merupakan hari yang istimewa buat kita semua, khususnya para wanita Gereja Kristen Jewetan Mojowarno dapat merayakan Natal dan memperingati Hari Ibu. Sudah sekian tahun, mungkin bertahun-tahun, ketika saya berada di sini, belum pernah ibu-ibu itu mengadakan Natalan.
karena saya sudah 4 tahun ya belum pernah mengadakan Natalan ibu-ibu. Saya datang 1 tahun kemudian ada COVID sehingga tidak pernah mengadakan Natal sama sekali. Bersamaan dengan Natal kita merayakan Hari Ibu. Bersamaan itu juga ada satu tanggal yang istimewa, tanggalnya kembar. Tanggal 22 bulan 12 dan tahun 2022. Pada hari ini juga, kalau Bapak Ibu ingat sebagai warga GKJW pasti mudah-mudahan Bapak Ibu ingat. Hari ini adalah hari ulang tahun baptisan orang Kristen pertama. 12 Desember 1843. Sudah 179 tahun komunitas Kristen Jawi ini hidup di tengah-tengah masyarakat bumi Jawa Timur. Memang Bapak Ibu dan Saudara kaum perempuan atau kaum ibu di hadapan Tuhan sama-sama memiliki hal yang sederajat di hadapan Tuhan. Tidak dibeda-bedakan. Dan bahkan ada cerita ketika manusia sudah mati lalu bersama-sama dengan Tuhan di surga, tidak kelihatan laki-laki dan perempuan. Semuanya sama di hadapan Allah dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan keselamatan dunia ini melalui bapak-bapak dan juga melalui ibu-ibu. Kedua-duanya adalah antara bapak dan ibu penolong setingkat dan semartabat. Keduanya itu adalah eser, satu bagi yang lain. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang setara, yang sederajat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekarang marilah bersama-sama kita akan memasuki dalam prosesi penyalaan lilin yang diawali dengan pembacaan berita Natal. Lukas ayat 1. Lukas 1 ayat 30 sampai 32 yang demikian. Kata malaikat itu padanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu pada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud." Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Timotius 1 ayat 21 sampai 23, demikian bunyinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang berdiri. Kegelapan melambangkan suasana dosa. Terang yang datang dari Tuhan akan menerangi seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, bawalah terang Tuhan itu ke dalam dunia, agar jalan hidup senantiasa diterangi oleh Tuhan. Mari kita membagikan terang itu kepada sesama kita, sambil memuji Tuhan. Hitung Jemaat 92, Malam Kudus Sunyi Senyap, dan seterusnya. Dunia
silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita di kehidupan kita sampai saat ini dengan penuh sukacita, dan kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal dan Hari Ibu hari ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang begini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor KJ nomor 99. Ayat yang pertama sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Kita surga bergema. Sejahtera turun dalam dunia.
kepada para ibu-ibu blok Mojowangi yang sudah memberikan pujian dengan penuh semangat, apalagi Bu Sri Bit begitu semangatnya sekalipun sudah lansia. Baik Bapak Ibu dan Saudara, tentu hal itu akan memberikan semangat kepada kita semua dalam mengiring Tuhan, mewartakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Setelah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan, kita akan serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syafaat. Nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur penyertaan-Mu dalam ibadah perayaan Natal para wanita Gereja Kristen Jawetan sekaligus memperingati Hari Ibu. Kami sudah mendengarkan taburan firman-Mu. Tempatkan dalam hati kami, mampukan kepada kami untuk dapat melewati jalan lain yang artinya kami dapat memperbarui hidup, tidak kembali kepada jalan yang lama. Biarkanlah sabda Tuhan akan semakin memberikan semangat kepada kami untuk menapaki kehidupan yang akan kami tempuh. Di tengah-tengah ibadah, ucapan syukur, memperingati Hari Ibu dan Natal, kami juga bersyukur kepadamu bahwa tepatnya hari ini Engkau telah menaburkan benih memanggil hamba-Mu baptisan pertama bagi warga Jawa Timur yang membuahkan Gereja Kristen Jawetan. Tentu hal ini merupakan satu kesempatan yang indah bagi kami mengingat atas peristiwa karya Tuhan yang terjadi dalam Gereja Kristen Jawetan ini. Tentu akan semakin mendorong kami melanjutkan perjalanan gereja Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persembahan yang sudah kami himpun agar berkenan dan berguna bagi sarana kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kepadamu para wanita Gereja Kristen Jawetan yang terhimpun dalam kegiatan Komisi Pembinaan Peran Wanita. Berkati semua pengurus, berkati juga semua para wanita gereja Tuhan yang ikut ambil bagian dalam melayani Engkau. Demikian pula kami serahkan komisi wanita yang berada di blok masing-masing. Tuhan senantiasa berkarya kepada kami agar lewat kegiatan wanita ini gereja Tuhan semakin menjadi berkat bagi sesama. Demikian juga panitia yang sudah bersusah lelah dalam mempersiapkan perayaan Natal dan peringatan Hari Ibu para wanita gereja. Tuhan memberkati setiap persembahan waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya untuk kemuliaan nama Tuhan terjadi di blok Mojowarno. Terima kasih, kami juga menyerahkan gerejamu, Gereja Kristen Jawetan, Jemaat Mojowarno. Engkau senantiasa memberkati semua anggota majelis jemaat yang memberikan pelayanan kepada Tuhan. Engkau senantiasa memberkati pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya. Demikian juga seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni. Bila ada saudara kami yang saat ini sedang berbaring sakit, kami mohon sembuh. Saudara kami yang gelap hatinya, Tuhan menunjukkan jalan yang terang. Segala rencana-rencana pergumulan dalam hidup ini, tentu kami tidak akan berdaya untuk merampungkannya. Tetapi kami yakin Allah sumber kekuatan. Lewat kekuatan Tuhan, kami akan mampu menghadapi masalah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa negara bangsa kami Indonesia, mulai dari Presiden, para Menteri, Gubernur, sampai kepada pemerintahan di daerah. Engkau memberikan hikmat kepada Presiden, sehingga dapat membawa hidup bangsa ini semakin hari semakin lebih baik. Demikian pula seluruh aparat keamanan di seluruh Indonesia yang ikut ambil bagian dalam mengamankan perayaan Natal. Biarkanlah Tuhan melindungi, memberkati,
agar semua aparat yang ikut ambil bagian ini Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menyertai dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Setelah kami bersama-sama berhimpun, kami nanti akan berpisah pulang ke tempat masing-masing, sertai dalam perjalanan hingga tiba di rumah dengan selamat. Demikian Tuhan, seru doa dan ucapan syukur kami, semuanya itu kami serahkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Ingat kami hari ini, makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Umat Tuhan disilahkan berdiri. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita. Bekerjalah dengan setia. Ingatlah Tuhan selalu menuntun kita menuju ke arah jalan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari kita lewati dengan sukacita, sekalipun ada tantangan yang menghadang kita. Percayalah, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Segala kemuliaan bagimu penebus. Kidung Jemaat 161. Segala kemuliaan bagimu penebus. Pusara anak-anak memuji Engkau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubarak Marilah kita mohon berkat kepada Tuhan. Anugerah damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudara-saudara hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Hai siarkan di gunung.